Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG Channel. Baru-baru ini ada ucapan Ketua Partai PKB Caimin yang mengucapkan koalisi-koalisi yang ada saat ini rawan bubar. Tentu ucapan ini mendapat beragam reaksi, komentar, termasuk komentar dari pengurus Partai Politik P3. Pengurus Partai P3 menyindir kembali Caimin dengan ucapan yang rawan bubar itu PKB Gerindra, katanya. Pada dasarnya hal semacam ini tidak perlu terucap. Meski kita ketahui potensi bubarnya suatu koalisi itu bisa saja terjadi selama belum masuk atau belum melakukan pendaftaran calon presiden maupun wakil presidennya ke KPU. Pun sebaliknya, bila mana ada kata-kata seperti itu akan lebih baik dan akan memberikan situasi teduh serta pembelajaran berharga bagi masyarakat bila tidak dibantah dengan dugaan tersebut. Karena jika terjadi saling membantah justru ada tontonan seakan-akan partai politik belum bisa menyikapi suatu permasalahan. Sedikit-dikit main bantah. Cukuplah kemudian soliditas dan komitmen untuk bersatu dalam koalisi sampai pendaftaran ke KPU lah sebagai pembuktian serta bertahannya satu koalisi. Namun, di satu sisi sebagaimana kita ketahui, sampai saat ini ada beberapa koalisi yang masih belum melakukan deklarasi. Masih kita menyaksikan tarik ulur atas anggota-anggota koalisi. Barangkali situasi inilah yang juga sebagai dasar latar belakang ucapan potensi bubarnya satu koalisi. Partai politik sampai saat ini belum mengungkapkan kesetiaan berkoalisi. Hal ini sebagaimana saya katakan tadi bahwa ini belum terjadi deal-deal politik di antara sesama anggota koalisi. Atau barangkali diakibatkan oleh belum adanya sosok yang akan didorong menjadi perwakilan koalisi dalam perhelatan pemilihan Capres-Cawapres mendatang. Atau bisa jadi diakibatkan oleh belum adanya kesepakatan tentang bagaimana menjalankan koalisi sebelum dan sesudah pemilu. Partai politik masih melakukan penjajakan antar peserta pemilu. Komunikasi terus-menerus dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di partai guna mendapatkan kawan untuk memenuhi ambang batas elektoral yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pemilu. Amanah Undang-Undang Pemilu, salah satu syarat baru pasangan calon presiden atau wakil presiden bisa ikut kontestasi adalah bila mana partai politik atau gabungan partai politik telah memenuhi ambang batas elektoral kursi di Senayan. Maka tidak heran jika ketua atau pengurus partai masih melakukan lobi-lobi politik ke partai lainnya. Tingginya elektoral ini memang membuat pengurus partai harus berpikir keras dan memutar otak, memainkan strategi serta mengeluarkan janji politik serta rayuan agar anggota koalisi bisa bertambah. Seperti yang kita lihat, Partai Nasdem masih meminang Partai Gerindra untuk ikut bergabung ke koalisinya. Dalam hal menyusun dan menyatukan banyak kepentingan dalam koalisi, tentu hal ini cukup berat. Tidak semudah apa yang masyarakat banyak pikirkan. Dalam proses sebelum disepakati untuk bersama, maka akan ada pembicaraan panjang serta deal-deal politik yang bila mana di antara mereka peserta pemilu itu sama-sama saling menguntungkan, maka akan terjadilah koalisi. Namun bila mana sebaliknya, tentu koalisi yang diimpikan akan bubar sebelum dilakukannya deklarasi untuk bergabung. Sahabat AG, gonta-ganti anggota koalisi merupakan hal biasa terlihat. Bukan saja pada perhelatan Pilpres, melainkan juga terlihat manakala ada perhelatan Pilkada. Saling rayu, saling bujuk, saling janji, itu merupakan salah satu proses
untuk berkoalisi. Sebagai masyarakat tentu kita berharap apapun jalan menuju koalisi, kita hanya menginginkan pada akhirnya koalisi mampu membawa kemajuan, kesejahteraan, kedamaian bagi masyarakat banyak, bukan hanya mengakomodir kepentingan pribadi atau golongan saja, atau kawan koalisi saja, namun jauh lebih besar untuk mengakomodir kepentingan bangsa dan negara. Dan dalam berpolitik kita ingin merasakan kesejukan, kedamaian tanpa mengedepankan isu-isu yang tidak penting, yang justru bisa memecah belah warga masyarakat. Sahabat AG, dimanapun berada, kita percaya satu tujuan yang baik, bila mana didasari awalnya dengan niat baik dan cara-cara baik, maka akan menghasilkan suatu hal yang baik pula. Hindari tontonan kurang elok bagi masyarakat, agar kita berbangsa dan bernegara bisa menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah sahabat AG, sedikit mengenai persoalan saling bantah-membantahnya pengurus partai politik terkait dengan ucapan kemungkinan bubarnya satu koalisi. Semoga kita bisa mengedepankan saling hargai dan saling hormati dalam bernegara. Jika ada saran, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.